Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Dikuatkan Rosa ya guys ya. Disayang bos. Terus teman kita yang lagi sakit semoga juga Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan semoga juga Allah mudahkan. Teman kita yang baru berjuang datang ke Hong Kong harus tetap semangat ya guys ya. Aduh kayak di saya baru datang ke Hong Kong tapi kerjaannya tuh berat banyak banget. Nggak apa-apa guys. Kalau non ya guys ya. Kalau kerjaannya banyak disyukuri aja. Nanti kalian itu bekerja. Jadi waktu itu cepet gitu ya guys ya berlalunya ya. Jadi ambil sisi positifnya selalu. Nah sekarang juga lagi banyak angin. Jadi hati-hati nih tuh buat anak-anak yang jemur tuh ya di luar kayak gini, hati-hati di cap ya guys ya, atau dijepit nanti kabur. Jangan sampai baju kabur malah majikannya marah, kalian di interminate. Jadi sepele apapun kalian harus bisa memprotek nih ya supaya selamat bekerja di sini karena orang Hong Kong itu rewel. Oke, hari ini kita bahas apa? Hari ini sebenarnya kayak Tisam akan bercerita ini nih yang menjadikan pekerja migran ini hancur di Hong Kong. Ya, apakah masalah bang kak? Enggak. Jadi kita ini kan tipikal orang yang nggak tegaan ya guys ya. Sebenarnya bukan nggak tegaan sih, lebih tepatnya kita ini takut. Kita ini kan terlalu baik. Iya, baik boleh, ya bodoh jangan ya guys ya. Nah maka dari itu video ini, ayo guys, kita sama-sama nih membangun pekerja migran yang bisa berpikir logik gitu ya guys ya. Jangan sampai teman kita yang masih lugu, yang masih culun ya guys ya, yang masih takut dibentak atau takut dijauhi teman, ini dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang bermental penipu ya guys ya. Apakah banyak? Banyak guys. Tisam itu kasih tahu ke kalian, hidup di Hong Kong itu nggak bisa kita ini berteman menggunakan perasaan, kepercayaan, nggak bisa guys. Karena apa? Karena faktor hidup di Hong Kong itu kayak ini, jadinya kayak makan apapun yang membuat dia ini selamat dari kerjaannya. Padahal cara yang mereka ini salah guys. Kasian banget guys. Ini pekerja migran ini bukan uang bank, tapi uang cutinya dia. Sebenarnya bulan ini dia itu harus cuti. Dia sudah nabung, dia sudah hemat, dia sudah kumpulin uang liburnya, dia ambil lembur. Tapi hilang semua duitnya. Dimanfaatkan oleh teman yang hanya sekedar kenal, ketemu juga jarang. Kok bisa ya? Oke, mungkin kayak Tisam itu menggunakan nama aslinya. Ya sebenarnya kayak Tisam itu kak, hawas kak, hati-hati. Nanti orangnya nggak terima kayak Tisam bisa dituntut nih secara undang-undang IT. Itu hanya alasan orang yang mencari pembenaran atas kesalahannya. Kamu itu sudah salah, kamu itu sudah menzolimi teman kamu. Nah kalaupun kamu bisa dihubungi, ya mungkin kayak Tisam juga nggak menyebutkan nama aslinya, tapi Kak Isam di sini tidak mengeluarkan paspor ya guys ya atau apapun. Yang penting Kak Isam ini mau mencari yang namanya Mbak Fenty Andriani. Mbak Fenty Andriani dicari sama Mbak Mia. Kamu kenapa pergi meninggalkan hutangmu, memanfaatkan teman kita yang lugu hanya untuk kepentingan kamu? Begitu serakahnya. Kamu sudah terlampau jauh berbohong hanya untuk mendapatkan uang. Bagaimana hidup kita mau berkah ya guys ya, kalau kita sendiri menzolimi teman kita. Kasihan loh Mbak Mia ini nangis-nangis semalam itu sama Kak Isam tolongin saya nggak jadi cuti. Uang saya itu kebawa sama Mbak Fenty ini sebesar 26.000 dan itu bukan uang bank. Itu adalah uang Mbak Mia sendiri. Nah oke guys, kisahnya tuh seperti ini. Disclaimer dulu ya guys ya, nggak semua orang itu logikanya jalan, nggak semua orang itu berani kayak kita, nggak semua orang itu udah kebuka matanya. Nah posisinya Mbak Mia ini baru menyadari bahwa oh iya ternyata nggak bisa ya dibaikin teman kita di Hong Kong. Oke, Mbak Fenty ini kelahiran 77, Mbak Fenty Andriani. Awalnya Mbak Fenty ini punya teman bernama Mbak Uci. Mbak Uci ini teman satu flatnya Mbak Mia. Nah akhirnya guys dikenalkan sama Mbak Uci, teman satu flatnya. Mbak Uci yang rambutnya keriting, ingat sama Mbak Mia? Nah Mbak Uci ini mengenalkan Mbak Fenty. Mbak Fenty ini sering memberikan makanan kepada Mbak Mia. Nah awalnya bertemu ya hanya sekadar say hello. Nah lambat laut Mbak Fenty ini kejadiannya banyak di Hong Kong guys. Modusnya hampir sama. Jadi kalian harus belajar dari video ini ya guys ya.
Mbak Fenty ini ngomong sama Mbak Mia. Nah, karena Mbak Fenty ini udah tahu seluk-beluknya Hong Kong tentang perhutangan bank, tentang hutang-hutang bank di Hong Kong. Akhirnya keselepek juga nih Mbak Fenty. Ya nggak tahu, mungkin gaya hidupnya yang wow, atau dia ini memang mencukupi keluarganya seolah-olah dia itu sukses di Hong Kong. Ya nobody knows. Kita nggak pernah tahu ya guys ya. Cuma Mbak Fenty ini ngomong sama Mbak Mia. Mbak Mia, boleh nggak saya pinjam uang kamu sebentar aja? $4.000, bantu saya dong. Akhirnya guys ya, karena Mbak Mia ini memang rajin nabung, punya duit, ya kayak tipe-tipe kalian deh, yang udah deh hemat aja gitu ya guys ya, nggak usah libur gitu, nabung untuk cuti nanti pulang ke rumah. Jadi Mbak Mia ini duit nih ditaruh di sor bantal aja guys. Akhirnya kapan Mbak mau dibalikin? Ya secepatnya deh Mbak. Akhirnya turunlah tuh Mbak Mia, uculuk ke 7-Eleven, kirim ke barcode TNG. Ya nggak tahu TNG-nya siapa yang digunakan. Akhirnya Mbak Fenty ini ketagihan terus guys, karena tahu nih kayaknya Mbak Mia ini tipikal orang yang nggak pernah hutang bank gitu. Ayo, tipe-tipe kayak siapa? Kayak saya Kak. Alhamdulillah, masya Allah, tak aku saudara. Bercanda. Akhirnya guys, Mbak Fenty ini udah dapat 4.000 tuh. Nanti ya Mbak Mia tunggu saya gajian. Nah, tunggu gajian, ternyata dia ini keselepek bank untuk bayar bank lagi. Akhirnya ngomong lagi sama Mbak Mia, Mbak Mia bisa nggak saya tambahin deh 2.000? Kalau misalkan saya nggak bayar bank ini nih, kalau sampai di interminute nih, saya nggak bisa balikin uang kamu yang 4.000. Wis, dari sini aja kayak saya udah dongkol ya guys ya. Maksudnya tuh kok Mbak Mia itu lugu banget gitu jadi orang. Akhirnya Mbak Mia ini mikir, iya ya nanti kalau misalkan dia dapat surat bank terus di interminute, terus berarti uang saya nggak balik dong 4.000, ya kan? Akhirnya apa yang dilakukan Mbak Mia? Dikasih lagi guys 2.000, turun lagi tuh, uculuk ke 7, masukin lagi. Tuh Mbak Fenty sudah saya masukin. Iya Mbak Mia, saya pakai dulu ya. Iya, akhirnya berapa tuh guys? 6.000. 6.000 boro-boro mau nyicil gimana ya kan? Gaji secara tidak langsung standar, sama aja. Akhirnya apa guys? Akhirnya kelilit rentenir ini si Mbak Fenty ini. Alasannya paspornya digade di rentenir. Udah beberapa bulan nggak ditebus. Akhirnya Mbak Mia nih ngomong lagi nih sama Mbak Fenty nih ngomong lagi sama Mbak Mia. Mbak Mia, maafin saya. Kenapa lagi Mbak Fenty? Udah panik ini Mbak Mia nih. Aduh, jangan-jangan dia utang lagi nih. Mbak Mia, saya itu lagi dimarahin sama bos saya, suruh diambil paspornya segera. Kalau enggak, saya ini akan di-interminate. Kalau saya di-interminate gimana uangnya Mbak Mia yang 6.000 di saya nggak bisa bayar kalau saya nggak kerja. Kalau kayak Tisam, bodo amat, lu mau di-interminate mau nggak? Ya kan? Tapi enggak guys, banyak pekerja migran yang kayak tipenya Mbak Mia ini. Akhirnya Mbak Mia, aduh Mbak jadi gimana? Aduh pusing sendiri, masalahnya orang Mbak Mia yang pusing guys. Akhirnya berapa digadenya? Rentenirnya minta 7.000 Mbak Mia. Saya tuh pusing sekali ini, nggak tahu gimana kalau misalkan saya dipecat hari ini nih gimana. Wis drama aja ini Mbak Fenty ini banyak. Siapa sih guys teman-teman kita yang kayak Mbak Fenty? Kita apain ya guys ya? Kita postpit aja. Terus akhirnya Mbak Mia dikasih lagi guys, ngomong kayak gini sama Mbak Fenty. Mbak Fenty, saya ini duit ini untuk cuti. Nanti kalau sampean nggak bisa bayar gimana? Jangan khawatir Mbak Mia. Saya nanti setelah finish ini saya akan renew bank lagi. Bank itu bisa dapat 20.000. Saya lunasin semuanya. Aduh, modus ini apa namanya? Mulut-mulut berbisa ini kayak gini kayak Mbak Fenty ini ya. Akhirnya apa guys? Diselamatin guys sama si Mbak Mia. Dikasih lagi 7.000. Uculuk ke 7, masukin lagi. Akhirnya apa? Mbak Mia terima kasih ya, paspornya sudah saya ambil. Nah setelah itu guys, udah pokoknya singkat cerita, sudah ada 30.000 yang diutangin sama Mbak Fenty ini. Uangnya cuti, dia ini mau cuti bulan ini. Akhirnya apa? Akhirnya Mbak Mia ini karena kakaknya itu di rumah sakit guys, udah mulai diuji nih Mbak Mia nih dengan sakit keluarganya. Ya mungkin karena Mbak Mia ini terlalu royal sama orang lain, sehingga Allah menguji tuh keluarganya. Jatuh sakit tuh kakaknya di rumah sakit. Kebingungan dong, iya kan? Menyelamatkan orang lain bisa, menyelamatkan keluarga sendiri nggak bisa. Akhirnya Mbak Fenty, tolonglah kasih saya 2.000 dulu, kakak saya di rumah sakit. Berapa guys yang dicicil? Cuma 500 sampai pada hari ini ya guys ya, sisa utangnya itu 26.000 dari 30 ya, berarti dia itu cuma bayar 4.000. Akhirnya guys, sampai wafatnya kakaknya di rumah sakit, Mbak Mia nggak bisa melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Ya, sedih, depresi. Pasti Mbak Mia ini merasa bersalah sama keluarga. Akhirnya guys, pas di bulan Juli kemarin, Mbak Fenty ini sudah didesak sama Mbak Mia. Mbak Fenty, tolong ya, saya mau cuti ini bulan Agustus, tolong dong. Saya udah nggak punya uang lagi, saya mau pulang, mau cuti ketemu anak saya nggak bisa, nggak ada uang saya disampaikan semua. Akhirnya apa guys? Akhirnya di blok nomornya, kabur, nggak ada nomornya, udah nggak aktif, ganti kayaknya.
Akhirnya nangis-nangis dong Mbak Mia tuh. Kayak Tisam, tolongin saya. Ya tolongin gimana? Orang kamu duitnya sudah kesana ya guys ya. Nah ini nih pelajarannya untuk kita semuanya. Seberapa kamu memberikan uang ke orang lain selama di Hong Kong, teman kamu sekalinya kabur, itu nggak akan mungkin bisa kelacak. Jangankan kamu, pihak bank aja kalau misalkan gagal bayar, ini sudah pindah ke majikan baru, nggak akan bisa kelacak. Nah ini teman kita satu PMI, kita siapa? Kapasitas kita siapa? Bukan pegawai imigrasi juga yang bisa membuka data ya guys ya. Iya kan? Kalau teman kita kabur, ya wis, wassalam. Ini yang dinamakan kita ditipu ya guys ya. Waduh kak, kasihan dong Mbak Mia. Iya. Sampai pada akhirnya Mbak Mia ini ngomong sama majikannya, bos saya nggak jadi cuti. Kenapa? Katanya, untung tiket pesawatnya belum dibeli ya guys ya, nggak jadi bos. Ya wis, karena sama bosnya itu nggak bisa ngomong, termasuknya baik ya bosnya. Ya udah, jadi akhirnya nggak cuti. Akhirnya ngomong sama kayak Tisam, Kaisam saya batalin cuti, saya nggak punya uang untuk pulang. Aduh sedih ya guys ya. Kaisam itu miris mendengarnya. Andai aja dulu Mbak Mia itu berpikir kalau 4.000 aja dia itu sudah tidak bisa mengembalikan, ya stop. Udah lebih baik kita kehilangan uang 4.000 daripada kita mempercayai mulut manisnya si cecunguk kayak Mbak Fenty ini ya guys ya. Jadi akhirnya apa? Kita kehilangan uang 26.000. Apa enggak 50? Berapa guys? 26 itu sekitar 52 juta cuy. Bisa dapat apa itu di Indonesia? 52 juta itu bisa beli ini kayaknya. Bisa beli motor ninja. Kayak Tisam itu membuat Mbak Mia lebih sedih lagi. Enggak, maksudnya ini pelajaran untuk kita semuanya. Mulai sekarang, mulai hari ini, buat kalian para teman-teman kayak Tisam yang berbaik hati, yang tidak tegaan, yang enggak enakan sama orang lain, saat senior kalian, saat nih orang tua atau teman kita yang sudah tua tapi otaknya tidak bisa dewasa ya guys ya, yang bisa memanfaatkan kamu, mulai sekarang kalau misalkan dia pinjam uang, alasan apapun, mulut berbisa untuk ngambil paspor, untuk bayar bank atau apapun, ajarkan kepada teman kamu untuk kamu hadapi aja. Mau sampai kapan kamu gali lubang tutup lubang, iya kan? Tenang aja guys, saat dia nanti di interminate, apakah dia bisa untuk mencari majikan? Justru kalau misalkan teman kita itu kelilit bank, saat dia di interminate, setidaknya kita menyelamatkan dia dari bulanan yang membuat dia itu pusing. Saat dia di interminate nih, bayangkan teman kita kelilit bank, kita ajarkan dia untuk hadapi, nggak apa-apa di interminate, itu akan menjadi jalan yang lebih baik untuk kamu. Di interminate, dia bisa cari majikan, dia tunggu visa di Indonesia, dia cuma pusing sebulan guys untuk menunggu visa baru. Saat visa barunya turun, dia balik lagi ke Hong Kong dengan pekerjaan yang baru, daripada kita menyelamatkan untuk bayar bank 1 bulan, nggak ada jaminan untuk bulan ke depannya apakah dia masih bisa bayar, iya kan? Itu makanya kita kasihan, itu boleh kasihan kepada anak yatim piatu, kepada orang tua kita, kepada anak kita, suami kita, ya udah jangan dikasihani dulu karena dia adalah kepala keluarga. Kasihanilah kepada tempat yang benar. Oke? Teman itu hanya sekedar kenal guys. Kamu suka sama saya, terima kasih. Kalau enggak pun enggak jadi masalah. Kalau kamu kasih makanan sama saya, nggak usah deh, nggak usah repot-repot, saya bisa beli sendiri. Nah kalau beda cerita, kalau kita lagi ketemu makan bareng, ya itu beda cerita ya guys ya. Nah buat kita juga kalau misalnya ketemu sama teman, kalau teman kita bawa kue, ya kita juga harus bawa kue, sama-sama menghormati ya guys ya. Kalau masalah uang stop dulu deh, oke? Karena apa? Karena saya juga manusia, punya kebutuhan. Jangan hanya karena kita banyak tabungan jadi kita ya wis lah, nggak apa-apa lah, udah pakai aja dulu. Jangan, saat nanti kamu ngambil duitmu itu ya nggak bisa hanya sebatas dikasih paspor, pegangan paspor untuk apa guys? Nggak bisa ngelacak dia ada di sini gitu guys. Kita ini bukan dukun yang bisa menerawang di mana ya dia. Maka dari itu kita harus be smart ya sebagai pekerja migran. Cukuplah Mbak Mia aja nih terakhir. Nah barangkali yang kenal sama Mbak Fenty Andriani kelahiran 77, atau Mbak Fenty-nya sendiri mendengar video kayak Tisam, kayak saya pesan, kalau misalkan kamu melakukan seperti ini, itu adalah kamu menzolimi teman kamu luar biasa. Kamu harus yakin hukum Allah itu nyata. Jangankan itu 26.000 dolar Hongkong ya guys ya, $1 aja kamu tidak mengembalikan yang bukan hakmu, ya Allah akan menyetop di situ keberkahan rezekimu. Mungkin kalau misalkan saat ini kamu masih bebas hidup di luar, tapi tanyakan kepada dirimu, apakah kamu merasa bahagia hidup dengan membawa uang orang lain? Itu aja tegurannya untuk kita semuanya guys ya. Belajar dari kasus ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pesan Mbak Mia untuk teman-teman di rumah, cukup Mbak Mia aja yang masih lugu. Oke? Terima kasih ya guys ya. Terima kasih atas kalian waktunya untuk mendengarkan Kaisam ngoceh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.